Jika selama ini kamu masih merasa kesulitan dalam mencapai kekayaan atau tujuan finansialmu, itu bisa jadi karena pola pikir yang kamu anut selama ini adalah pola pikir yang terlalu membumi. Sebenarnya ada aspek spiritual yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan keberlimpahan ya atau kekayaan, yaitu kita harus bisa menyelaraskan energi kita dengan tujuan kekayaan yang kita inginkan. Di video ini, saya akan fokus untuk membahas seputar uang. Bagaimana cara untuk menyelaraskan energi kita dengan uang? Karena semua yang ada di alam semesta ini adalah energi. Jadi jika kita mau untuk menarik uang, ya kita harus menyelaraskan energi kita dengan energi uang itu sendiri. Dan pada kesempatan kali ini ada 8 cara yang akan kita bahas tentang bagaimana cara untuk menyelaraskan energi kita sendiri dengan uang tersebut. Langsung saja, cara pertama adalah dengan menggeser identitas kita sendiri. Maksudnya begini, jika kita ingin suatu perubahan dalam hidup ini, hal yang paling utama diperbaiki adalah keadaan batin kita sendiri. Keadaan atau peristiwa yang selama ini kita alami itu sesuai ya, betul-betul sesuai dengan keadaan batin kita saat itu. Nah, jadi daripada kita sibuk mengubah perilaku dan tindakan kita, sebaiknya kita rubah dulu identitas diri kita sendiri. Saya ingat sebuah quote dari James Clear, yaitu seorang penulis buku terlaris ya, siapa yang nggak pernah baca. Mungkin teman-teman semua pernah baca ya. Nama bukunya Atomic Habit. Di situ beliau mengatakan bahwa mengubah identitas diri adalah satu-satunya cara untuk menciptakan perubahan yang bertahan lama dan mencapai tujuan Anda. Nah itu katanya dalam buku Atomic Habit. Contohnya begini, jika kita ingin sekali mencapai kekayaan dalam hidup ini, kita harus bisa mengubah identitas kita sendiri menjadi seseorang yang hebat dalam mengelola uang, hebat dalam melipat gandakan uang, hebat dalam berinvestasi, dan hebat dalam menerima uang. Nah, setelah itu bisa kita rubah, maka barulah kita mengambil langkah-langkah kecil dan bertahap untuk menjembatani antara identitas kita yang saat ini dengan tujuan kita yang ingin kita capai, ya. Nah, lanjut ke cara yang kedua, ya. Cara kedua adalah cari tahu lalu hilangkan penghambat keberlimpahan kita sendiri. Oke, cari tahu lalu hilangkan penghambat keberlimpahan kita sendiri. Sebenarnya ada 24 hal yang sering menjadi penghambat keberlimpahan seseorang. Tapi kalau kita bahas di sini itu akan terlalu panjang dan pembahasannya pun akan menjadi melebar. Jadi mungkin nanti di satu video tersendiri akan kita bahas ya, 24 yang sering menjadi penghambat seseorang untuk masuk ke energi keberlimpahan. Nah, jadi kita lanjut ya. Tapi poinnya di sini adalah penghambat keberlimpahan itu merupakan suatu pola pikir yang kita yakini sebuah kebenaran. Ya, suatu pola pikir yang kita yakini merupakan sebuah kebenaran, dan kebenaran tersebut berlawanan dengan tujuan yang ingin kita capai, atau bisa disebut juga dengan mental block. Contoh kecilnya begini, mungkin di sini teman-teman ada yang pernah dengar bahwa orang kaya itu jahat, atau orang kaya itu susah masuk surga karena hisapnya terlalu lama, atau pernah juga orang kaya itu terlalu sombong, atau orang kaya itu susah untuk bahagia karena kebahagiaan itu semestinya tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar kata-kata seperti itu. Nah, itulah beberapa contoh pola pikir yang dianggap benar oleh sebagian orang, yang sebenarnya jika kita ingin mencapai kekayaan, pola pikir seperti itu sangatlah bertentangan dengan tujuan kita. Makanya ada orang yang dia mau kaya tetapi sulit sekali untuk kaya. Bisa jadi penyebabnya karena masih adanya mental block dalam dirinya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Cara ketiga untuk mencapai keberlimpahan adalah dengan memperbarui keyakinan kita sendiri. Setelah kita tahu apa saja mental block yang masih tertanam di alam bawah sadar kita, selanjutnya kita harus memperbarui hal tersebut. Mental block tersebut bisa tertanam saat kita masih kanak-kanak, atau tertanam melalui pengalaman negatif yang pernah kita alami. Oleh karena itu, kita harus bisa mengganti program tersebut dengan program yang membangun. Cara untuk mengganti program tersebut adalah memprogram ulang pikiran bawah sadar kita sendiri. Ya,
Bisa dengan hipnoterapis atau secara mandiri juga bisa. Silakan teman-teman cek sendiri cara memprogram ulang pikiran bawah sadar ya, karena kalau kita bahas di sini caranya akan kepanjangan nantinya. Oke? Kita lanjut cara membangun energi keberlimpahan yang keempat adalah memperluas wadah kita sendiri. Maksudnya adalah begini. Tapi mohon maaf dulu ya, di sini saya tidak ada niat untuk mengecilkan suatu pekerjaan apapun. Ini sebagai contoh saja, oke? Contohnya saya dulu pernah ya, ini saya pribadi ya, saya dulu pernah menjadi kuli bangunan yang gajinya per hari cuma 100 ribuan lah, ya. Ada yang 120, ada yang 150, tapi saya ketika itu masih di 100 ribuan. Nah, ketika itu saya ingin sekali mencapai kekayaan yang saya inginkan. Tetapi, ya, ketika itu rasanya sangat sulit sekali. Karena apa? Karena wadah saya terlalu kecil dengan impian saya. Nah, itulah maksudnya wadah, ya. Jadi itulah yang akan menjadi penentang di alam bawah sadar kita sendiri. Keyakinan kita untuk mencapai kekayaan itu rasanya kecil sekali karena kita hanyalah seorang kuli bangunan. Tapi sekali lagi di sini saya tidak mengecilkan pekerjaan apapun karena dulunya saya juga pernah menjadi kuli bangunan. Ini sebagai contoh saja, oke? Nah, pertanyaannya begini. Lalu bagaimana sih Bang caranya agar wadah kita bisa menjadi luas? Oke? Itu kan pertanyaannya. Karena cara yang keempat tadi adalah kita harus bisa memperluas wadah kita sendiri. Oke? Nah, salah satu cara untuk memperluas wadah kita adalah dengan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang benar-benar sukses dan berlimpah. Hal ini tidak akan hanya membantu kita untuk menentang keyakinan kita sendiri, akan tetapi kita juga akan mendapatkan inspirasi dan motivasi dari kesuksesan dan keyakinan tersebut, serta memperoleh pengetahuan dan wawasan berharga mengenai impian kita. Paham ya sampai di sini? Nah, kita lanjut cara yang kelima. Bagaimana cara untuk membangun energi keberlimpahan adalah dengan merapikan kehidupan kita sendiri. Kita harus tahu di mana kita banyak menghabiskan waktu kita sehari-hari. Karena kesuksesan atau spekulasi kita sangat bergantung pada lingkungan kita sendiri. Mungkin teman-teman pernah mendengar kata-kata seperti ini. Jika kita bergaul dengan 5 orang maling, maka kitalah nantinya yang akan menjadi maling yang keenamnya. Namun, jika kita bergaul dengan 5 orang sukses, maka kitalah orang sukses yang keenam nantinya. Fungsi dari kita merapikan lingkungan tersebut adalah untuk menjaga getaran kita dengan keberlimpahan itu agar tetap selaras. Oke, paham ya? Cara yang keenam ya, kita lanjut dengan cara yang keenam adalah latihan pernapasan. Oke, latihan pernapasan ini ya dapat menjadi alat ampuh untuk mencapai kesuksesan dan kemakmuran yang lebih besar. Ya, latihan pernapasan ini bisa membantu kita untuk melepaskan keyakinan yang membatasi diri, meningkatkan aliran oksigen, dan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Ketika kita bisa mengatur pernapasan, maka tubuh ini akan jauh lebih rileks, lebih santai, lebih tenang. Nah, saat kondisi tubuh dalam keadaan rileks, maka kita akan mudah untuk menerima, menyerap energi positif dan peluang-peluang baru lainnya. Contohnya saya sendiri. Saya sendiri sering sekali mendapatkan ide-ide bisnis baru ketika sedang ngopi sambil ngerokok di pagi hari. Karena kenapa? Karena ketika seseorang sedang ngerokok, maka pernapasan yang terjadi ketika itu sangat-sangat teratur. Nah, itulah fungsinya kita harus bisa mengatur pernapasan. Kalau bisa meditasi, ya meditasi. Oke? Nah, dan ini akan lebih bagus lagi jika dikombinasikan sambil bervisualisasi terhadap impian kita sendiri. Nah, sampai sini paham ya? Kita lanjutkan dengan cara yang ketujuh agar bisa membangun energi keberlimpahan adalah dengan berterima kasihnya kita kepada uang kita sendiri. Ada seorang miliarder asal Jepang, namanya kalau nggak salah Ken Honda ya. Beliau mengatakan bahwa ketika kita mengungkapkan rasa syukur terhadap uang, maka itu akan membuat kita bisa melihat aliran alami yang terjadi terhadap diri kita dengan uang tersebut. Atau bisa dibilang kepekaan kita terhadap uang itu akan meningkat. Oke? Ken Honda juga mengajarkan bahwa setiap kali Anda memperoleh atau membelanjakan uang, pandanglah hal tersebut sebagai sebuah perdagangan yang melimpah dan bukannya kehilangan pengeluaran. Oke? Sederhananya begini, ucapkan terima kasih kepada uang Anda setiap kali Anda menerima atau membelanjakan uang tersebut. Dan itu akan menghasilkan keajaiban. Itu yang dikatakan oleh Ken Honda, seorang miliarder asal Jepang. Oke? Nasihatnya begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke cara yang terakhir atau cara yang kedelapan tentang bagaimana sih caranya membangun energi keberlimpahan, yaitu dengan
berlatih visualisasi kreatif. Visualisasi kreatif di sini adalah salah satu cara paling spiritual untuk menarik uang. Namun, banyak orang yang tidak memanfaatkan kekuatan visualisasi secara holistik. Visualisasi kreatif ini juga dapat menjadi alat yang ampuh ketika bagian otak yang logis dan kreatif bekerja sama dalam waktu yang sama. Oke, sebenarnya alasan kenapa banyak tujuan kita yang tidak tercapai adalah karena pikiran logis meragukan pikiran kreatif yang bercita-cita untuk mencapai sesuatu yang tampaknya mustahil gitu loh. Oke, paham ya? Kita ulangi ya, banyak tujuan yang tidak tercapai itu penyebabnya karena pikiran logis meragukan pikiran kreatif yang bercita-cita untuk mencapai sesuatu yang tampaknya mustahil. Oke, paham sampai di sini ya? Kenapa visualisasi itu sangat penting. Kunci dari visualisasi kreatif ini adalah kita harus berulang kali memvisualisasikan impian kita seolah-olah kita sudah mewujudkannya, sehingga otak logistik kita menjadi akrab dengannya. Oke? Saya jadi ingat sebuah kutipan dari seorang praktisi sekaligus mentor dari dunia vibrasi. Ya, saya lupa namanya siapa. Beliau pernah mengatakan begini, jadi jika kita sudah melakukan visualisasi dengan benar, maka kita tidak akan bertanya apakah kita sudah mencapainya, tetapi pertanyaannya adalah kapankah kita mencapainya. Oke? Sampai di sini saya harap teman-teman semua sudah bisa menangkap apa saja poin penting dari pembahasan kita kali ini. Intinya adalah ada 8 cara yang bisa kita lakukan jika kita ingin membangun energi keberlimpahan. Karena jika kita ingin menarik kekayaan, maka kita harus bisa terlebih dahulu membangun energi keberlimpahan. Hal yang paling penting adalah praktek. Oke? Praktek. Karena kalau hanya sekedar paham tapi tidak ada praktek, ya percuma juga. Oke, semoga video ini ada manfaatnya. Mohon maaf jika penyampaian saya masih banyak sekali kurangnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.